arsitektur Indonesia mencatat perkembangan yang sungguh pesat dengan beragam kreasi dari anak-anak bangsa. Sebetulnya malah cita-cita saya bukan jadi arsitek. Oh gitu? Saya masuk jurusan mesin di UI. Dunia dirgantara seperti ada di dalam jiwa saya begitu. Mencoba mengambil sikap berseberangan ya. Selamat pagi audiens Intisari sekalian. Kita bertemu kembali pada hari ini bersama saya Cahyo Widyasmoro, editor dari majalah Intisari. Audiens Intisari sekalian, seperti kita ketahui belakangan ini arsitektur Indonesia mencatat perkembangan yang sungguh pesat dengan beragam kreasi dari anak-anak bangsa. Dan salah satu arsitek yang cukup menonjol dan mencatatkan prestasi di dalam arsitektur Indonesia adalah Yory Antar, atau nama lengkapnya adalah Gregorius Antar Awal, yang merupakan salah satu arsitek muda Indonesia, generasi penerus dari kebetulan ayah beliau adalah Han Awal, salah satu pelopor arsitek di Indonesia. Baik, kita akan menyapa Mas Yory. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Ya. Cahyo. Gimana kabarnya, Mas? Baik, sehat. Mas Cahyo juga ya. Iya, kita sama-sama menjaga kesehatan, Mas. Mas, ini langsung aja kita bicara soal arsitektur Indonesia ya. Dulu tuh awalnya gimana, Mas, sampai Mas Yory ini kan notabene adalah arsitektur biasa ya, arsitek modern gitu. Ya. Kok bisa sampai switch ke arsitektur tradisional? Bagaimana, Mas, awalnya? Ya, ini sebuah cerita yang panjang tentunya. Cerita sejarah saya kenapa jadi arsitek. Sebetulnya malah cita-cita saya bukan jadi arsitek. Oh gitu? Saya masuk jurusan mesin di UI. Oh, selama sempat 1 tahun. di UI? Ya, sempat setahun. Karena dunia saya itu dunia dirgantara sebetulnya. Ya, itu karena ayah saya memberi saya nama Yory Antar. Oh, Nah, saya waktu itu juga bingung, ini nama dari mana sih? Yory Antar. Ternyata ayah saya tuh bilang, pada tahun 62 saya memberikan nama kamu itu Yory Antar karena ada kosmonot Rusia bernama Yuri Gagarin yang mengantariksa. Oh, antarnya itu antariksa. Iya, jadi Yory ini jadi Yuri, Yuri ini jadi Yory begitu. Jadi ayah saya memberi nama Yory Antar. Oh begitu ceritanya. Dan entah bagaimana dunia dirgantara seperti ada di dalam jiwa saya begitu. Sekarang ini ya. Dari dulu sampai sekarang ya. Tapi waktu kecil tuh ayah saya tuh memberikan saya mainan tuh Lego. Nah Lego itu yang ngutak-ngutik main Lego. Yeah. Dan Lego itu saya bikin jadi pesawat dan sebagainya. Tapi karena bagi saya material 3 dimensi itu bagi saya sudah makanan sehari-hari. Dan Lego itu mainan yang saya main terus sampai bahkan saya SMP SMA pun masih main Lego begitu ya. Oh, iya. Nah, cuman waktu masuk mesin, wah ternyata saya nggak ngerti mesin gitu sebetulnya. Saya ini lebih seneng berimajinasi. Mobil saya mogok aja, saya nggak ngerti gimana ngejalaninnya begitu loh. Akhirnya saya memutuskan pindah ke jurusan arsitektur gitu. Nah, saya diajar ayah saya tentunya ya. Dan di situ ada juga permasalahan identity kan. Ayah saya juga dosen. Ya, saya murid dan sebagainya. Jadi saya selalu mencoba mengambil sikap berseberangan ya. Kalau ayah saya bicara A, saya ambil B, ayah saya bilang B, tapi ternyata itu adalah cikal bakal diskursus arsitektur, debat arsitektur. Ya, jadi ayah saya sangat terbuka, sangat moderat dan menerima segala macam perbedaan, debat dan sebagainya. Ya, dan ayah saya memberikan saya kesempatan untuk mencari jati dirinya, begitu loh. Nah, setelah lulus, saya mendirikan Arsitek Muda Indonesia bersama teman-teman dari berbagai perguruan tinggi. Itu diskursus arsitektur dilanjutkan dan kebetulan yang kami hadapi semua adalah sama, masalah identitas, masalah bagaimana kita sebagai arsitek Indonesia tidak bersembunyi di balik nama besar biro. Ya. Jadi kita berani mengeluarkan ide-ide pameran, proyek fiktif kita pamerkan, terus kita berteriak selantang-lantangnya tentang arsitek Indonesia. Ya, kita bilang kita membuat manifesto, geger itu dunia arsitektur. Ini kelompok apa nih? Baru lulus kok udah sombong banget nih, vokal banget.
Kita bilang arsitektur adalah wujud dari penjelajahan desain. Wah, bikin manifesto, bikin pameran, mengundang reaksi plus minus segala macam. Karena kita belum punya karya, tapi kita berani menampilkan karya-karya yang imajinatif. Nah, setelah itu kita melakukan perjalanan arsitektur bersama teman-teman arsitek muda Indonesia. Melihat arsitektur modern yang fine architect yang dibuat oleh para maestro arsitek. Lihat karya-karya Le Corbusier, lihat karya-karya Mies van der Rohe, dan sebagainya itu kita lihat. Kita keliling Eropa, kemudian dilanjutkan ke Jepang, dan sebagainya. Dari situ kemudian ada kegelisahan juga dari saya. Ternyata setiap kali melihat arsitektur di luar negeri, kita justru melihat Indonesia. Bagaimana nih arsitektur di negeri sendiri? Bisa dibilang pada saat itu, bisa dibilang hampir seluruhnya adalah karya arsitek dari luar negeri. Ya. Terutama di segitiga emas Kuningan, Sudirman, dan Gatot Subroto itu hampir semuanya pasti arsitek dari luar. Arsitek Indonesia mungkin ada, tapi sebagai partner, apalagi tapi sebagai personifikasi nggak muncul gitu loh. Kita mencoba mencari benang merahnya. Nah, itu adalah kegelisahan kami. Dan pada saat krisis moneter, itu adalah kesempatan kita untuk take over dari arsitek-arsitek luar. Pekerjaan-pekerjaan itu mulai dikerjakan oleh kita, karena pada saat krisis moneter itu nyaris hampir seluruh developer itu terkena imbasnya. Dan developer tidak lagi bisa meng-hire arsitek luar, mulai menengok arsitek lokal. Oh, itu malah membawa berkah. Membawa berkah karena apa? Dia lihat, oh ini arsitek yang paling vokal ini, kemana-mana ngomong segala macam. Akhirnya itu yang dicari ya, dan kita survive di situ. Nah, tapi kegelisahan itu bagi saya tidak cukup di situ ya. Saya merawat kegelisahan saya supaya saya tidak menjadi arsitek yang stagnan. Kalau saya udah merasa mapan, saya stagnan. Oleh karena itu saya selalu merawat kegelisahan saya. Perjalanan arsitektur berikutnya ini sangat penting bagi saya. Saya mencoba melihat arsitektur yang dibuat oleh bukan arsitek. Desa-desa, oh karakter kotanya kok signifikan ya. Kalau yang satu arsitektur yang dibuat oleh para arsitek dengan pemikiran-pemikiran yang sangat intelektual. Kemudian kita melihat arsitektur yang dirancang tanpa arsitek, sangat signifikan. Sampai akhirnya perjalanan ke negeri Tibet. Nah, di situ saya bersama beberapa teman, arsitek, seniman, kami melihat monasteri-monasteri. Kami melihat arsitektur, kami melihat alam, kami melihat culture, dan kami melihat aura spiritual yang universal. Nah, di situ kemudian sepulangnya kami dari Tibet, kami memutuskan untuk membuat buku. Ya, namanya Tibet di Otak. Iseng-iseng kami kirim surat ke Dalai Lama. Kita bilang begini, kami baru saja mengunjungi negeri Anda. Yang mulia Dalai Lama, kami ingin menuliskan negeri Anda dari kacamata kami, kacamata orang Indonesia, tentang apa yang kami lihat di negeri Anda. Ya, bagi kami, negeri Anda sangat menginspirasi. Ya. Dan kami ingin memperkenalkan negeri Anda melalui buku. Karena tidak banyak orang Indonesia yang mengenal negeri Anda. Bahkan negeri Anda lebih dikenal sebagai negeri legenda. Itu surat kami ke Yang Mulia Dalai Lama. Dan heran, gak berapa lama lagi, gak sampai 2 minggu, kami kaget. Ternyata dibales langsung. Saya pikir dibales oleh sekretarisnya atau duta besarnya, dibales langsung sama Dalai Lama. Kaget kita. Dalai Lama gak tahu kita siapa, gak kenal siapa. Hubungannya juga sangat langsung begitu saja, kirim surat, udah, loh kok Dalai Lama membalas langsung. Kita kaget. Apa yang dikatakan Dalai Lama? Walaupun tidak banyak orang Indonesia mengenal negeri kami, tapi dari dahulu sampai sekarang kami selalu mengenang Indonesia melalui pendiri negeri kami. Negerinya kan Buddha Tibet ya. Pendirinya adalah seorang ulama India yang sangat terkenal bernama Atisa Dipangkara. Nah, tapi sebelum mendirikan negeri Tibet, Atisa Dipangkara ini berguru dulu pada seorang lama
Lama nih bisa dianggap sebagai guru, ya, guru umat Buddha. Nah, pada seorang lama ini bernama Lama Serlingpa. Di sini saya masih terheran, siapa itu Lama Serlingpa? Lama Serlingpa itu kan bahasa Sanskerta. Kalau diterjemahkan adalah Swarna Dwipa. Ya, kita tahu Swarna Dwipa itu adalah Pulau Emas Sumatera. Dan Lama itu dikenal sebagai Dharmakirti. Waduh, itu rasanya saya sampai merah padam baca suratnya. Seperti ditampar begitu ya. Kenapa? Ternyata kita nggak kenal siapa itu Dharmakirti. Ya. Dharmakirti itu rasanya dari abad 11 begitu ya. Dan itu surat dari Dalai Lama. Dharmakirti lah yang menginspirasikan Atisadi Pankara untuk membangun negeri Buddha Tibet. Jadi Indonesia pada abad itu telah menjadi tempat pembelajaran dari seluruh dunia untuk belajar agama Buddha dan menjadi tempat yang menginspirasi begitu. Sampai melahirkan negeri Tibet begitu ya. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan, ternyata kita nih nggak kenal sama sejarah kita sendiri. Itu aja. Oleh karena itu saya mulai memutuskan, kenalilah Indonesia sendiri, kenalilah arsitektur Indonesia sendiri. Saya memutuskan sesudah itu saya melakukan trip ke dalam negeri bersama teman-teman kantor, mengunjungi arsitektur tradisional untuk mengenal dan memahami apa itu arsitektur Indonesia. Mas Yory sejauh ini dikenal sebagai salah satu pelopor rumah asuh Indonesia, rumah asuh ya, yang sekarang menjadi Yayasan UMA Indonesia. Bisa membangun kembali rumah adat itu satu persatu, dari 4 sudah menjadi 7 rumah adat, dan totalis semua baru.